Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Eka Wulandari. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru Riau dengan jurusan S1 PGSD. NIM saya adalah 856486474. Saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD dengan judul Makhluk Hidup. Baiklah, berikut adalah video yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Makhluk hidup memiliki 8 ciri-ciri. Yang pertama, bergerak. 2. Membutuhkan makanan. 3. Bernapas. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak. 6. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. 7. Melakukan ekskresi. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi. Ciri yang pertama adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Bergerak adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Manusia dan hewan dapat bergerak secara aktif, sedangkan tumbuhan bergerak secara pasif. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berpindah tempat, misalnya berjalan, berlari, melompat, terbang, dan berenang. Sedangkan tumbuhan dapat bergerak dengan tidak berpindah tempat, misalnya pergerakan pada daun yang ditiup angin dan pada akar tanaman yang bergerak mengikuti sumber air, serta pada batang yang bergerak mengikuti cahaya matahari. Berikutnya adalah membutuhkan makanan. Ada 2 macam cara, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya pada tumbuhan yang mendapatkan makanan dari fotosintesis. Proses ini melibatkan penyerapan air oleh akar, karbon dioksida oleh stomata di daun, dan energi cahaya oleh klorofil atau zat hijau daun di dalam kloroplas. Sementara itu, heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya pada manusia harus makan nasi untuk dapat energi, sedangkan ikan makanannya adalah pelet. Ciri ketiga yaitu bernapas. Dengan bernapas, makhluk hidup akan menyuplai oksigen pada tubuhnya. Oksigen penting untuk metabolisme tubuh karena dapat menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, pada manusia dan hewan darat, bernapas dengan menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan menggunakan insang, serta pada tumbuhan bernapas dengan menggunakan daun atau stomata. Selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan pada makhluk hidup ditandai dengan penambahan tinggi, berat, dan volume. Nah, pertumbuhan berbeda dengan perkembangan. Perkembangan adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa atau pematangan fungsi organ pada makhluk hidup. Berikutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup akan terus berkembang biak dan bereproduksi untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan jenis dari makhluk hidup tersebut agar tidak punah. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan generatif yang terjadi melalui penyerbukan, serta perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada pohon pisang yang bertunas, maupun pohon mangga dengan distek atau cangkok. Ciri berikutnya adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Makhluk hidup mengandalkan indera-indera yang ada pada tubuhnya untuk mendeteksi rangsangan lalu meresponnya. Misalnya kulit kita peka terhadap sentuhan, dingin, panas, dan lain-lain. Tumbuhan juga bereaksi ketika mendapatkan rangsangan. Contohnya pada tanaman putri malu. Daunnya akan menutup apabila kita menyentuhnya. Yang ketujuh yaitu melakukan ekskresi atau pembuangan zat sisa dari tubuh. Manusia dan hewan akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi. Sementara itu, tumbuhan akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi dan fotosintesis. Yang terakhir yaitu mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Makhluk hidup akan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup.
hidup. Contohnya pada tumbuhan, saat kekurangan air akan menggugurkan daunnya agar air tidak banyak menguap lewat daun. Contoh pada hewan yaitu bunglon yang memiliki kemampuan mimikri atau mengubah warna kulit untuk berkamuflase. Sekian video penjelasan saya mengenai praktikum IPA tentang makhluk hidup. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman.